yakninya pemberian materi oleh Pak Iri Hamdan. Bapak silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan nikmatnya. Salawat dan salam berjunjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabul Kahfi, ya. Bukan pakai sin, tapi so. Maka bacanya bukan sahabat, ashabul, sohibul, sohib kita sering sebut sohib kan, kerabat atau kerabat sohib begitu ya. Maka ashabul kahfi sebuah kelompok yang bagus maknanya, filosofinya juga bagus. Kemudian Ashabul Kahfi itu juga merupakan perjuangan pemuda-pemuda yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan kelompok kita ini betul-betul kelompok yang mendapat berkah dan ridha Allah. Amin. Ini pertemuan kedua kita di BKD yang dulu namanya Halaqah. Materi kedua kita hari ini yang disusun oleh tim BKD adalah bahaya syirik. Pakai shin, bukan pakai sos, bukan pakai sos, bukan pakai sin biasa, tapi pakai shin besar, sya, syirik. Ada juga kita yang sering sebut hari ini sirik ya. Jangan sirik sama kawan ya. Itu maknanya lain lagi. Bukan syirik. Kalau yang sering kita sebut jangan syirik dengan teman itu apa maknanya? Jangan iri. Kenapa syirik? Iri lagi. Jadi mengucapkan huruf penting, karena nanti bisa-bisa apa yang sebetulnya kita tuju malah tidak sampai. Kita ingin syirik, tapi bukan itu yang kita ucapkan. Kita inginnya syukur, tapi yang terucap syukur. Kita inginnya ashabul kahfi, yang terucap ashabul kahfi. Maknanya jauh berbeda. Maka tadi siapa yang baca Quran, Zaki harus percaya diri baca Quran, harus percaya diri. Kemudian harus tingkatkan lagi rasa bahwa kamu mencintai Al-Quran. Jangan malu, jangan sungkan. Baca novel saja kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam dengan tenangnya, dengan khusyuknya baca novel. Tapi pas baca Quran, hilang ketenangan, hilang khusyuknya, hilang percaya diri, terbalik. Harusnya kitab suci yang kita baca itu betul-betul kita hadirkan bahwa kita ini memang menjadikan Quran itu sebagai pedoman hidup, bukan hanya sekedar bacaan biasa saja, sehingga mengurangi giroh kita terhadap Al-Quran. Ke depan ke semua anggota Ashabul Kahfi, tingkatkan lagi rasa cintanya kepada Al-Quran dengan cara menjaga huruf-huruf Al-Quran. Jangan asal sebut. Syukur pakai sin, ya pakai sin baca. Jangan pula sungkan menyebutkan huruf-huruf Quran itu. Ada di masjid yang sedang khutbah atau yang sedang jadi imam lah contohnya. Sewaktu dia membaca takbir Allahu Akbar, kenapa malu menyebutkan huruf alif di awalnya? Allahu Akbar harusnya jelas dulu. Bahkan ada imam di waktu sholat berakhir dia baca Assalamualaikum warahmatullahi.
banggalah mengucapkan kalimat-kalimat Quran. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka apa yang kita tuju itu sampai. Itu cara kita menjaga Al-Quran. Sebab nanti kalau tidak kita yang menjaga siapa? Seiring waktu kita terus belajar tentang kaidah-kaidah Al-Quran. Materi bahaya syirik. Biasa di kelompok kita Bapak tidak memberikan materi, tapi lebih banyak ke diskusi tentang bahaya syirik. Sebelum diskusi tentang bahaya syirik, tentu kita harus tahu dulu apa itu syirik. Bukan syirik seperti yang kita awali tadi, tapi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan diskusi. Apa itu syirik? Menduakan. Apa lagi? Persekutukan apa nama yang sering kita persekutu, perserikatan ya, penyetaraan, persekutuan, apa lagi? Syirik, menduakan, mensekutukan. Apa makna syirik? Apa? Percaya kepada selain Allah, itu sudah ke definisi. Syirik apa? Memiliki kehendak Allah. Yang lain? Terwakili lah ya. Ada tadi menduakan. Ya menduakan. Apa? Menyandingkan. Menyamakan. Persekutukan Allah dengan makhluk. Itulah syirik. Nah, sekarang sebelum masuk ke bahayanya, pembagian syirik. Sudah pernah belajar tentang syirik di sekolah mungkin MTS atau baca-baca buku pembagian syirik? Beda-beda. Ada yang membagi 2 saja syirik itu. Ada yang membagi 6. Yang kita tahu saja berapa pembagian syirik? Wah. Ya, syirik besar, syirik kecil. Jelas benar. Syirik kubra. Kalau pembagian syirik perbuatan. Apa syirik? Bagiannya syirik perkataan. Syirik ini syirik apa tadi bagian? Syirik kubra, syirik sugra. Syirik bukan kubra, membacaannya lagi nih yang salah. Huruf ro. Kalau dia baris di atas tetap bacanya ro. Jangan diganti menjadi ra. Kubro. Kalau baca salam, ada juga Pak dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ro-nya tetap ro. Bacalah sesuai kaidahnya. Kubro dan sugro. Syirik besar dan syirik kecil itu secara umumnya. Ada nanti kalau kamu belajar secara terperinci, pembagian syirik itu banyak. Ada uluhiyah, ada rububiyah. Kalau Bapak di kampus dulu belajar syirik itu 2. Ada syirik i'tiqadiyah, yang i'tiqad hatinya betul-betul syirik. Ada yang hanya syiriknya sekedar perbuatan. Nah, lalu baru masuk nanti ke bahaya syirik. Bahaya syirik itu yang mana yang harus kita hindari? Kalau syirik kubro apa definisinya, Pak? Bintang percaya kepada dukun. Contoh ya. Nah, apa itu
itu syirik besar. Syirik yang disadari dan sengaja Syirik yang dan disengaja. sudah tahu tanpa kita lakukan. Syirik kubro adalah seseorang yang mengakui bahwa ada Tuhan selain Allah satu. Yang kedua, ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah. Tiga, ada tempat meminta kepada selain Allah. Nanti baru masuk ke perbuatan syirk. Dari situ saja bahaya syirik sudah luar biasa. Kalau orang yang sudah melakukan itu, maka bahayanya adalah kekal di dalam neraka. Kalau dia meninggal, maka taubatnya tidak diterima. Kalau dia melakukan syirik seperti itu, tidak diampuni dosanya oleh Allah, karena itu dosa besar. Nah, kalau dosanya dosa besar lalu masih saja dilakukan, itu yang salah apanya? Apa yang salah? Kalbi, hatinya, hatinya sudah rusak sehingga tidak bisa mengontrol pemikirannya. Sudah pasti kekuasaan seluruh alam itu adalah milik Allah. Masih saja menganggap ada kekuasaan lain selain Allah. Berarti iman sudah tak ada lagi di dadanya. Itu betul-betul kekal di dalam neraka. Dosanya tak diampuni. Kalau mati, sampai pun nyawa di tenggorokan tidak diampuni. Tapi dosa lain selain syirik, sebelum nyawa sampai di tenggorokan, kalau dia bertobat, maka hindarilah dosa syirik. Apa dalil yang menyatakan larangan syirik? Silakan dapat. Ini sering dibaca, jangan syirik. Dalilnya dapat. Al-Ikhlas Pak. Masuk mas. Abangnya. Al-Ikhlas Pak. Abangnya. Lupa Mas bola sekolah bola Luqman bihi ibnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah la tusyrik billah inna syirka zulmun azim. Ya bunayya, itu pengajaran Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu mensekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik, la zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Nah, itu larangan diantara dalil tentang bahaya syirik. Tak boleh syirik. Tak boleh. Baru masuk kita ke contoh ya. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan adalah manusia itu tanpa sadar sudah melakukan syirik. Syirik yang mana? Sugro. Kalau kubronya mungkin dia bertuhankan kepada Allah, menyembah Allah, dia menyembah Allah, dia bertuhankan kepada Allah, dia yakin kepada. Tapi dalam perbuatannya dia malah menduakan Allah. Baru masuk contohnya Kendri. Apa itu? Dukun. Percaya kepada dukun. Nah, apa lagi? Apa lagi? Bukan contoh dari Kendri ya. Saya udah dukun, apa contohnya lagi? Jimat. Jimat. Ada yang jimat sini? Ada?
Tidak pakai jimat. Pas ujian. Itu bukan jimat syirik. Apa lagi? Contoh syirik. Mantra. Terus apa? Ramalan ya. Ada yang lebih apa? Zodiak di sini. Ada ya? Apa bintangnya? Nggak tahu. Jujur. Soalnya apa bintang? Apa? Ya. Tahu itu biasa, tapi meyakini ramalan tentang bintang itu zodiak itu baru sih. Tahu sekedar tahu boleh. Oh saya lahir bulan itu, kalau dalam ilmu ini bintang saya ini boleh. Hanya saja jangan mempercayai ramalan. Itu ramalan. Ada lagi perbuatan syirik yang lain? Oke, pelet. Itu udah ke arah dukun semua ya. Sekarang yang lain. Selain dukun apa lagi? Pamani. Masih ke dukun lagi. Dari segi rezeki lah apa kira-kira? Syirik dari segi rezeki. Saja. Bagi ngepet. Ada orang bikin usaha rumah makan. Makan ya. Lalu dipajang dulu foto di rumah makannya, foto seseorang yang dia anggap kalau ada foto itu rezekinya mengalir. Gimana nampak? Rumah makan mana? Rata-rata di rumah makan Sumber lah ya, ada seperti itu. Foto siapa yang dipajangnya? Ulama. Usali orang Pariaman. Padahal kalaupun itu tidak dipandang, tidak masalah. Rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Rezeki tidak akan tertukar. Jangan syirik lagi. Tidak akan tertukar. Sampai ke jodoh tidak akan tertukar lagi. Kalau memang dia jodoh kita, pasti akan dipertemukan dengan kita. Tapi kalau dia tidak jodoh kita, ke langit pun mengejarnya tak dapat. Itu keyakinan namanya. Keyakinan kita harus seperti itu. Kalau Allah berkehendak pasti dapat. Bukan bodoh lagi nih rezeki. Kalau Allah berkehendak itu rezeki kita, pasti dapat. Keyakinan itu yang harus dipupuk dari sekarang. Jangan sampai dimasuki oleh syirik. Ada juga yang ragu-ragu dengan keyakinan itu. Dia berusaha dapat nilai bagus, belajar, udah belajar maksimal, tapi setelah belajar timbul keraguan. Saya capek ujian tentang, tidak yakin syirik. Yakin. Akhirnya mencari jalan-jalan yang salah. Jimat, contek, itu yang salah apanya? Keyakinannya yang tak betul. Kalau kamu sudah yakin dengan tugas Allah, belajar sungguh-sungguh, menghafal, ikuti prosedur, yakinlah lagi, jangan ragu lagi. Karena keraguan tadilah akhirnya apa yang kita citakan tidak dapat. Karena akan digiring di sana. Kita ragu, digiring dengan keraguan kita itu. Setan main di situ. Bikin juga jimat. Kata setan di samping. Ya, jimat enggak banyak. Ada bikin jimat di masker ya. Jadi jaga ya. Untuk selanjutnya syirik ini banyak sekali, pembahasannya panjang sekali, termasuk pembagian syirik. Maka harus digali lagi, tidak cukup di jam BKG saja. Di dalam
pembahasannya nanti ke pembahasan akidah. Kalau kita belajar agama namanya pembahasan akidah. Nah, kalau akhlak pembahasannya adalah akhlak. Kalau ibadah pembahasannya ibadah. Kalau ilmu sosial pembahasannya syariah, muamalah, banyak. Kalau syirik ini pembahasannya akidah. Harus dipelajari terus sampai nanti. Mudah-mudahan kita betul-betul terbebas dari syirik. Jangan sampai kita jatuh ke dalam apa yang dinamakan dengan syirik itu, karena memang dimukai oleh Allah. Kita ini makhluk. Allah itu khaliq. Jangan pernah samakan makhluk dengan khaliq. Itu harus jelas bedanya. Paham? Mungkin itu materinya hari ini. Ada yang perlu ditanyakan? Pas? Bintang. Pas ya? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah sangat paham dengan syiriknya ya? Nah, baik. Bacalah bacaan huruf-huruf Quran itu dengan baik dan benar sesuai kaidahnya. Tingkatkan kecintaan kita dengan Al-Quran, kitab suci kita. Jangan malu-malu, jangan sungkan. Pas disuruh baca, pede, gitu. Keluarkan suaranya. Nanti kalah pula kita dengan tetangga sebelah. Kita menyanyi saja di sepanjang. Bapak ngajar tahfiz nyanyi, saking percaya dirinya. Kita yang mengajar tahfiz malu lah. Tengok kan mereka. Baca pula bismillah deh. Harus semangat, percaya diri ya. Kita susun untuk minggu depan. Moderator siapa? Kendri. Moderator Quran. Yang belum. Difal Kultum Siapa bintang ya. Baik. Materi kita minggu depan adalah Sumuliyatul Islam. Cari Bapak tidak jelaskan sekarang Sumuliyatul Islam. Apa itu Sumuliyatul Islam? Buka di Google Sumuliyatul Islam. Ya, sebelum kita bahas minggu depan. Apa? Sumuliyatul Islam. Kalau dapat materi kultumnya mengarah ke situ. Tadi materi kultum adalah puasa 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Tapi puasa sunnah bisa sekarang. Ada sunnah Senin Kamis, ada sunnah Daud, ada di kegiatan. Ada satu yang lebih parah. Ada satu yang lebih parah ya. Kalau kamu menyampaikan sesuatu, maka sampaikanlah yang kamu sudah memperbuat. Ya. Kalau tidak, apa bunyi ayatnya? Apa bunyi ayat kalau tidak? Kaburo maktan indallah. Amat besar kebencian di sisi Allah bagi orang yang mengatakan tapi tidak mengucapkan. Kaburo itu apa tadi? Kubro, kabir, amat besar kebencian di sisi Allah. Jadi ini kita belajar. Namanya belajar itu biasa. Maka nanti kalau kamu jadi seorang penyampai berita, sampaikanlah walaupun satu ayat, kan hadis ya, sampaikanlah walaupun pahit, gitu. Tetapi tetap dalam koridor kita sudah mengamalkan. Ada juga kita menyampaikan ke orang lain,
tetapi dalam konteks pengajaran, pengajaran maka kita berusaha juga untuk mengamalkan, tetap berusaha. Yang salah adalah kerjanya menyampaikan saja, tapi tak pernah. Nah, di situ salahnya. Mudah-mudahan kita bisa begitu ya. Selain menjadi penyampai, kita juga mampu mengamalkan. Sony Capri. Puasa yuk, puasa gitu ya. Kita puasa duluan. Kalau mandikan sapi gimana? Orang mandikan sapi gimana caranya? Mandi sapi. Mandi sapi dulu. Baru kita mandi. Mandiin sapi itu kita yang terjun dulu ke sungai. Kalau enggak mau dia terjun. Apalagi kambing. Harus kita yang terjun dulu ke sungai. Baru dia ditarik ke dalam. Kalau dipaksa kambing itu nggak bisa. Masuk air nggak bisa. Mulai dari diri sendiri. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.